Oke, terakhir jenis PD orde 1 yang cantik-cantik gitu ya. Yang jujur agak pusing ini. Ini namanya PD eksak. Eksak tuh gimana sih eksaknya gitu ya kan ya. Kita lihat definisinya. Oke, ingat bentuk umum persamaan diferensial yang video sebelumnya. Ini ya, kita pakai bentuknya n x, y kali y aksen tambah m x, y sama dengan 0 gitu ya. Dikatakan eksak, oke ya, apabila turunan parsial si n terhadap x gitu itu sama dengan turunan parsial m terhadap y. Oke, di sini n itu adalah yang nempel sama y aksen, m itu adalah yang versi apa yang plusnya gitu, ekspresi yang dijumlahkan gitu. N itu ekspresi yang nempel sama y aksen. Nah, ini datangnya dari mana gitu? Kenapa tiba-tiba ada turunan parsial gitu kan ya? Nanti aku jelasin, tapi mungkin kita ada baiknya lihat dulu contoh persamaan yang eksak gitu kan ya. Nih, 2xy y aksen tambah 2x sampai y kuadrat itu sama dengan 0. Ini eksak kenapa? Coba kita cari n-nya itu kan yang ini ya. M-nya itu yang sebelah sini. Kita turunkan n parsial terhadap x, hasilnya jadi 2y kan ya. Itu kan artinya kayak 2y kali x, anggap ini konstanta. Kalau pusing ya anggap aja 2y-nya 5 gitu. Ya, 5x diturunkan terhadap x ya 5 dong ya. Ya udah, 2y aja sisanya. Terus m sama dengan gitu ya. M y artinya turunan parsial m terhadap y. Ya, 2x-nya kan konstan habis. Y kuadrat diturunkan terhadap y 2y. Nah, jadi dia eksak gitu ya. Oke, jadi dia eksak. Tapi kayak ini datangnya dari mana sih gitu kan ya? Oke, jadi dari sini nih. Ternyata si turunan eksak ini dia punya solusi f besar x, yx itu ya. Itu sama dengan c. Gitu. Solusinya ini. Nah, datangnya dari mana? Coba kalian fx, y lah ya, biar gampang. Fx, y sama dengan c. Coba kita turunkan gitu komponen-komponennya. Masing-masing terhadap x terhadap y. Kita lihat turunan totalnya gitu kan ya. Ini kan do x dari f x y gitu kan ya. Tambah do y f x y gitu kan ya. Itu sama dengan berapa? 0. Karena ini kan konstanta. Oke. Dan ini setuju gak? Do x x y itu. Nah, coba kita perhatiin. eh ini kan istilahnya gini loh. Ini kan do y fx y. Kita turunkan dia, kalau kita turunkan terhadap x dulu deh coba. ddx, sorry. Kayak gini aja. ddx fx, y. Kan cara ngerjainnya ya kita turunkan terhadap x normal gitu kan ya. Parsial. Tapi yang sebelahnya kita turunkan terhadap y. Tapi ini kali y aksen gitu kan ya. Turunan terhadap x ya. Setuju gak? Ya ini d per dxc sama d per dxc itu ya 0. Nah, gini lebih jelas. Perhatikan, ini siapa? Ini si n ya kan ya? Ini n x, y, y aksen. Ini siapa? Ini m x, y. Perhatikan m itu turunannya terhadap x, n itu turunannya terhadap y. Jadi m itu sama dengan do x f x, y, which is fx, y itu solusi yang kita punya.
N itu do Y, f x, y. Setuju gak? Nah, kenapa disamakan gitu kan ya? Ingat, asalkan dia kontinu, kita punya ini kan, do Y, uh, do X gitu kan. Itu sama dengan do X kali do Y. Setuju gak? Ya, artinya do X kan si M istilahnya. Artinya do Y M itu bakal sama dengan do X. Do Y itu siapa? Si N kan? Do Y. Nah, dari situ disamakan, dia dikatakan eksak. Oke, udah tahu sih kayak gitu, cuman terus gunanya apa? Gitu kan ya? Ya, gunanya ini, kita mau cari fx-nya gitu kan ya. Karena kita tahu ini adalah solusi dari fx sama dengan c. How gitu, caranya gimana? Oke, perhatiin. Mungkin kita bergerak dari M kali ya. M itu sama dengan 2x tambah y kuadrat. Ingat, M itu sama dengan apa? Do x fx ya. Setuju? Nah, kalau mau nyari fx ya, caranya gimana? Ya tinggal diintegralkan. Tapi diintegralkannya terhadap x ya. Dengan catatan kita melihat y-nya konstan di sini. Ya. Ini y konstan gitu. Jadi kita cuma integralin si x ya. Ya, integral 2x itu kan x kuadrat tambah y kuadrat konstan. Berarti y kuadrat x. Ini adalah fx y. Tapi jangan lupa, integral kan ada konstantanya kan ya? Nah, ini juga ada konstantanya c. Tapi konstantanya terhadap y. Tahu gak kenapa? Ya, kan do x gitu kan ya. Kalau do x sih ya sama 0 kan. Apapun kalau dia in terms of y, diturunkan parsial terhadap x, hasilnya 0. Nah, makanya konstantanya ini kan tuh integral parsial tanda kutip terhadap x gitu kan ya. Ya udah, artinya apapun si konstantanya cy kalau diturunkan terhadap x parsial, ini sama dengan 0 gitu. Jadi pas. Oke ya, paham? Nah, ini terus udah susah-susah sampai situ gimana? Coba kita bergeraknya dua arah gitu loh. Oke, kita tahu fx-nya sama ini. Kita kan mau tahu CY-nya dong. Kita tahu juga n itu sama dengan apa? Do y kan ya tadi. Do y fx-y. Fx-nya apa? Si ini. Ini diturunkan terhadap y apa? 2x-y kan ya. Ini habis x kuadratnya. Y kuadrat x diturunkan terhadap y 2yx-y. Tambah c aksen nih. Oh, itu sama dengan n gitu ya. N itu apa tadi? N itu adalah, mana n? Mana n-nya? Nah, n-nya 2x ya. Oh, n-nya 2x sih. Artinya 2x plus 0, c aksen y-nya itu 0 gitu. Kalau gitu c-nya sama dengan apa? Sama dengan konstanta dong. Nah, sekarang konstantanya murni, nggak terhadap x terhadap y lagi. Gitu ya. Oke? Setuju gak? Paham gak? Setuju? Oke. Konstantanya apakah terhadap x? Enggak ya harusnya. Apa ya terhadap, oh ya sorry, terhadap x ya. Sorry. Ini harusnya terhadap x. Kenapa ya? Ini kan turunan parsial ya, do y. Artinya kx diturunkan parsial terhadap y ya 0 gitu. Jadi itu konstannya kx gitu. Oke, sampai sini aman? Ya, cerna dulu sebentar sebelum lanjut. Oke, kita lanjut. Ya udah, next. Artinya si fxy-nya itu sama apa? Fxy sama dengan, oh sorry, bener deh, konstan aja. Kenapa konstan aja? Karena kita tahu ini cy ya, terhadap y aja. Nggak ada x ya. Sorry. Oke, artinya
X kuadrat tambah Y kuadrat X tambah konstantanya ya udahlah tambah K sama dengan konstanta juga kan ya kalau dari solusi umumnya. Oke, artinya ya wes selesai. X kuadrat tambah Y kuadrat X sama dengan C. Karena C min K-nya konstan. Ini dia solusinya. Oke, sorry. Ini konstanta murni. Kenapa? Karena kita tahu C-nya itu dalam Y doang. Nggak ada dalam X. Kalau dia dalam X, nanti ini terturunkan gitu. Dia bakal ngaruh lah di integralnya. Oke? Aman sampai sini? Ya, eksak agak susah lah ya. Mungkin aku kasih satu contoh lagi biar lebih paham. Mungkin ini. Coba kita lihat soal serumit ini. Sin X kali Y aksen tambah X kuadrat pangkat Y aksen kurang Y aksen. Walahi gitu ya. Tambah Y cos X tambah 2x pangkat min 3x kuadrat sama dengan 0. Agak stres ya, cuman coba deh. Kayaknya ini diarahinnya ke eksak-eksakan lah ya. Kuadrat pangkat kurang 1 kali Y pangkat X. Nah, Y aksen, sorry. Sama dengan Y cos X tambah 2x pangkat min 3x kuadrat. Sama dengan 0. Ya, ini N, ini M. Oke, syarat eksak apa? Kalau N-nya parsial terhadap apa? Terhadap X ya. Karena ini N itu sama dengan dodo Y. Jadi dia parsialnya terhadap X. N terhadap X parsial sin X diturunkan jadi cos X. X kuadrat kali pangkat Y jadinya tambah 2X kali pangkat Y. Ya. M-nya itu, min 1 ya, 0 ya habis. M-nya itu gimana? Ya, artinya Y-nya itu Y cos X ya, cos X. Itu kan ya. Tambah 2X pangkat Y. Ini sama, artinya dia eksak. Ini harusnya tanda tanya dulu. Eksak, tanda tanya. Yes. Nah, di situ apa next step ya? Kita bisa apa namanya? Berangkat dari kita ingat dodo x f gitu ya. Dodo x f ini sama dengan m. Gitu ya. Artinya cari m gimana? Diintegralkan dx. Tapi disclaimer sebenarnya kalian juga bisa loh bikin dodo y f sama dengan n. Kalian bisa juga mulai dari sini. Jadi mulai nggak dari m gitu. Boleh. Ya tergantung ini kayak ini sama ini kira-kira siapa yang lebih gampang diintegralkan gitu aja sih. Kayaknya dua-duanya sama-sama repot lah ya. Tapi kalau semisal kalian lihat ekspresi N lebih gampang deh kayak diintegralkan. Sok silakan kalian pakai mulai dari N gitu. Asal kalian paham aja lah ya. Ini boleh juga. Tapi kita berangkat dari M atau mungkin kita buktikan kalau mereka berdua sama gitu ya. Oke. Oke ya. M sama dengan boleh kita buktikan aja. M sama dengan si ini ya. Y cos X tambah 2x pangkat Y kurang 3x kuadrat dx gitu ya dengan asumsi y-nya konstan. Bisa aku tulis. Ini sama dengan cos x turunan integralnya sin x ya. Hati-hati bukan min sin x x kuadrat pangkat Y ya, setuju? Kurang x pangkat 3 tambah konstantanya terhadap y ya. N in terms of y only, nggak ada x-nya di dalam sini. Oke ya, ini M. Ini sama dengan, sorry ini bukan M, ini F. Ya. Oke, F-nya udah dapat. Sekarang kita mau cari CY. Caranya gimana? Ingat, do YF itu apa? Ya, N. Do YF itu apa? Sin X tambah X kuadrat pangkat Y min X pangkat 3 habis ya. Tambah C aksen Y sama dengan N-nya itu apa? Sin X juga. Tambah X kuadrat pangkat Y gitu ya. Nah, X kuadrat pangkat Y min 1 gitu kan ya.
Ini diturunkan terhadap Y parsial. Oke, C aksen Y-nya artinya sama dengan 1 nih. Artinya CY sama dengan min Y dong. Setuju gak? Oke, udah selesai. Artinya F sama dengan ya min Y plus C, cuman nggak usah lah. Nggak penting. Karena kan ujung-ujungnya konstanta kan ya. Artinya Fx, Y sama dengan Y sin X tambah X kuadrat E pangkat Y min X pangkat 3 min Y sama dengan C. Ini dia solusinya. Ya, coba kita buktikan kalau pakai yang N duluan itu sama. Ya, F sama dengan integralkan N itu Y cos X tambah 2X E pangkat Y min 3X kuadrat dy gitu ya. Ini apa? Wah, Y cos X integral, oh itu M, sorry. Sorry. F itu sin X ya. Sin X tambah X kuadrat pangkat Y min 1 dy. Oke, Y sin X tambah X kuadrat pangkat Y min Y plus konstantanya dalam apa? Dalam X. Oke, ingat lagi. Dodo X F sama dengan M ya. Oke, coba kita turunkan. Y sin X diturunkan terhadap X parsial artinya Y cos X. Tambah 2X pangkat Y min Y-nya habis. Tambah C aksen X. Sama dengan apa? Sama dengan M. M itu siapa? M itu Y cos X ya sama. 2X pangkat Y-nya sama. C pangkat X min 3X kuadrat. Oh, artinya CX-nya, C pangkat X-nya min 3X kuadrat. Artinya CX-nya sama dengan min X pangkat 3. Oh, kalau gitu hasilnya Fx, Y sama dengan Y sin X ini kan ya. Y sin X ini tambah X kuadrat pangkat Y min Y min X pangkat 3 sama dengan konstanta. Nah, ini dia. Sama ya jawabannya. Setuju? Nah, jadi eksak tidak sesulit itu kan ya sebenarnya. Coba kalian kerjain ini buat latihan gitu ya. Apakah udah paham eksak? Coba hmm, ini kali ya. Coba kerjain Y aksen sama dengan min 2 min Y pangkat X Y gitu ya. Wah, oke. Ini agak sulit. Kenapa? Karena ada aturan perkalian ya. Nanti hati-hati turunkan ya. Min 2Y tambah X pangkat X Y. Iya. Oke, coba buktikan kalau dia eksak. Ya kah dia eksak? Lalu solusinya apa? Coba kerjakan. Oke, kurasa itu aja sih.